warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Setianingsih, NPM 1701010113 dari kelas manajemen 17B. Di sini saya akan menjelaskan negosiasi lintas budaya dan juga negosiasi internasional. Konsep budaya dalam negosiasi. Konsep budaya dapat dijelaskan sebagai fenomena pada tingkat grup seperti berbagi keyakinan, nilai-nilai, ekspektasi perilaku, keyakinan budaya, dan harapan perilaku yang berbeda pada setiap negara. Yang pertama, budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Yang kedua, budaya sebagai nilai bersama. Negosiasi dalam pembahasan manajemen lintas budaya memiliki kaitan erat dengan aspek serta lingkup internasional. Konteks lingkungan. Yang pertama ada politik dan hukum pluralisme. Yang kedua, ekonomi internasional. Ketiga, pemerintah asing dan birokrasi. Yang keempat, instabilitas. Kelima, ideologi. Keenam, budaya. 7, stakeholder eksterna. Konteks langsung. Yang pertama ada kekuatan tawar-menawar, yang kedua tingkat konflik, yang ketiga hubungan antara negosiator, dan keempat hasil yang diinginkan, kelima pemegang saham terdekat. Pengetahuan mengenai budaya lain. Yang pertama ada mempekerjakan agen atau penasehat, yang kedua pemilihan negosiator, ketiga protokol, keempat komunikasi, dan kelima kepekaan waktu. Selanjutnya terdapat 4 dimensi yang menjelaskan perbedaan antara budaya. Yang pertama, individualisme atau kolektivisme. Konsep individualisme berorientasi utama pada bahasan terkait proses, hasil, dan preferensi dari negosiasi. Yang kedua, jarak kekuatan. Jarak kekuasaan yang lebih besar akan lebih berkonsentrasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, keberhasilan karir atau kualitas hidup budaya berbeda dalam sejauh mana individu terkait memegang nilai-nilai yang dipromosikan, apakah terkait kesuksesan karir atau kualitas hidup. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Negosiator dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi akan merasa tidak nyaman berada dalam kondisi negosiasi yang ambigu. Budaya dalam konsep. Pendukung pendekatan T untuk menggunakan budaya untuk memahami negosiasi internasional mengakui bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh satu penyebab saja. Budaya sebagai dialektika. Pendekatan ini menggunakan budaya untuk memahami negosiasi internasional bahwa semua budaya mengandung dimensi ketegangan yang disebut dialektika. Contoh dalam tradisi Kristen, Yahudi yaitu nilai kemandirian dan kerja tim. Kemandirian penuh maupun kerja tim sepenuhnya tidak akan berhasil terus-menerus di segala situasi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang bervariasi sebagai akibat dari kondisinya. Pengaruh budaya terhadap hasil negosiasi. Yang pertama, pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi mengalihkan perhatian mereka kepada pemeriksaan mengenai etika dan taktik negosiasi dalam negosiasi lintas budaya dengan menelaah masalah para negosiator di berbagai budaya. Yang kedua, pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik. Apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Konteks lingkungan mencakup berbagai kekuatan lingkungan yang berada di luar kendali negosiator dan dapat mempengaruhi negosiasi. Konteks terdekat mencakup faktor yang dikendalikan negosiator. Negosiasi internasional. Negosiasi merupakan seni sekaligus sains adalah pemikiran yang valid terutama di level lintas budaya atau internasional. Ilmu negosiasi memberikan bukti penelitian untuk mendukung tren luas yang terjadi selama negosiasi. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang dapat diterapkan dan memilih sudut pandang yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional jauh lebih kompleks daripada negosiasi dalam negeri. Kompleksitas ini merupakan sumber kemunculan energi, semangat, dan fungsi frustasi saat melakukan negosiasi antar negara dan akan menantang negosiator untuk memahami ilmu negosiasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.